Namaku Dedi, seorang pria berusia 30-an yang bekerja sebagai satpam di sebuah sekolah menengah kejuruan, SMK, di pinggiran kota. Tugas utamaku adalah menjaga keamanan sekolah, baik pada siang maupun malam hari. Aku juga tinggal di sebuah ruangan kecil di dalam kompleks sekolah, sehingga aku bisa segera bertindak jika ada sesuatu yang mencurigakan. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa pekerjaan ini akan memberiku pengalaman horor yang tak terlupakan. Sekolah tempatku bekerja memiliki luas yang cukup besar dengan bangunan utama terdiri dari 2 lantai. Di lantai pertama, terdapat ruang guru, ruang kepala sekolah, laboratorium, dan beberapa ruang kelas. Di lantai 2, terdapat lebih banyak ruang kelas, perpustakaan, dan ruang komputer. Selain bangunan utama, terdapat juga lapangan olahraga dan beberapa bangunan tambahan seperti kantin dan aula. Salah satu tempat yang paling angker di sekolah ini adalah kelas 11D yang terletak di ujung koridor lantai 2. Kelas ini dikenal oleh para siswa dan guru sebagai tempat yang seringkali terjadi kejadian-kejadian aneh. Banyak yang mengatakan bahwa kelas tersebut dihuni oleh 2 sosok hantu yang sering mengganggu siapapun yang berada di sana pada malam hari. Pada suatu malam, setelah semua siswa dan guru pulang, aku melakukan patroli rutin seperti biasa. Saat melintasi koridor lantai 2, aku merasakan suhu yang tiba-tiba turun drastis. Aku tahu aku harus melewati kelas 11D untuk memastikan semuanya aman. Dengan perasaan was-was, aku melangkah mendekati kelas tersebut. Ketika aku sampai di depan pintu kelas 11D, aku mendengar suara tawa yang sangat pelan namun menyeramkan. Jantungku berdegup kencang dan keringat dingin mulai mengalir di dahiku. Aku mencoba mengintip melalui jendela kecil di pintu, tapi ruangan itu gelap gulita. Suara tawa itu terus berlanjut, seolah-olah mengundangku untuk masuk. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu kelas 11D perlahan. Pintu berderit keras, seolah-olah tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Saat pintu terbuka sepenuhnya, aku merasakan angin dingin yang menusuk tulang. Ruangan itu tampak kosong, namun ada perasaan kuat bahwa aku tidak sendirian di sana. Aku menyalakan senter dan mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Di pojok ruangan, aku melihat bayangan samar 2 sosok anak kecil. Mereka berdiri diam, menatapku dengan mata kosong. Aku mundur beberapa langkah, mencoba memahami apa yang sedang kulihat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melayang mendekat dengan kecepatan yang menakutkan. Aku berlari keluar dari kelas 11D, pintu terbanting keras di belakangku. Nafasku terengah-engah dan aku mencoba menenangkan diri. Sejak malam itu, aku selalu merasa was-was setiap kali melewati koridor lantai 2. Namun, kejadian menyeramkan tidak hanya terjadi di kelas 11D. Sekolah ini sepertinya memiliki banyak penghuni gaib yang suka mengganggu pada malam hari. Suatu malam, aku sedang berjaga di pos satpam dekat gerbang utama. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di lapangan olahraga. Aku berpikir mungkin ada seseorang yang masuk tanpa izin, jadi aku segera menuju ke lapangan. Saat aku tiba di sana, lapangan itu kosong, tapi aku masih bisa mendengar suara langkah kaki tersebut. Aku mengikuti suara itu yang membawaku ke arah aula. Saat aku membuka pintu aula, aku melihat seorang pria tua dengan pakaian kuno berdiri di tengah ruangan. Dia menatapku dengan tatapan tajam, dan kemudian menghilang begitu saja. Perasaan merinding kembali menyelimuti tubuhku. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja kulihat. Kejadian lainnya terjadi di ruang laboratorium. Pada malam itu, aku sedang melakukan patroli rutin ketika aku mendengar suara benda jatuh dari dalam laboratorium. Aku segera memeriksa ruangan tersebut, dan menemukan bahwa beberapa tabung reaksi telah jatuh dari rak. Yang aneh, tidak ada tanda-tanda orang lain di sekitar ruangan itu. Aku mulai merasa bahwa tempat ini memang benar-benar berhantu. Meskipun begitu, aku mencoba untuk tetap tenang dan profesional. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaanku dan aku harus menjaga keamanan sekolah. Namun, kejadian-kejadian aneh terus terjadi hampir setiap malam. Suatu malam,
aku terbangun oleh suara ketukan di pintu kamarku. Aku melihat jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Dengan hati-hati, aku membuka pintu dan melihat seorang anak kecil berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Sebelum aku sempat bertanya siapa dia, anak itu menghilang begitu saja. Keesokan paginya, aku menceritakan kejadian tersebut kepada salah satu guru yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Guru tersebut mengatakan bahwa anak kecil itu mungkin adalah arwah penasaran yang belum bisa menemukan kedamaian. Dia menyarankan agar aku selalu membaca doa dan sholat agar aku tidak diganggu. Pada suatu malam yang dingin, aku mendengar suara tangisan dari arah perpustakaan. Aku mencoba mengabaikan suara itu, tapi semakin lama semakin keras dan memilukan. Aku memutuskan untuk memeriksa perpustakaan. Saat aku masuk, aku melihat seorang wanita dengan pakaian putih berdiri di sudut ruangan, menangis dengan suara yang sangat menyedihkan. Aku mencoba mendekati wanita tersebut, tapi dia menghilang begitu saja sebelum aku sempat bertanya. Aku merasa kasihan dan penasaran siapa wanita itu dan mengapa dia menangis. Namun, aku tahu bahwa ini adalah satu lagi dari banyak kejadian horor yang terjadi di sekolah ini. Semakin lama, aku semakin terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh di sekolah ini. Namun, ada satu malam yang benar-benar membuatku berpikir untuk berhenti. Malam itu, aku sedang berjaga di pos satpam ketika aku mendengar suara bisikan dari arah lapangan olahraga. Suara itu seolah-olah memanggil namaku dengan nada yang mengerikan. Dengan berat hati, aku menuju ke lapangan olahraga. Di sana, aku melihat bayangan hitam besar melayang di udara. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tapi tidak memiliki wajah. Aku berdiri terpaku, tidak bisa bergerak atau berbicara. Sosok itu mendekatiku dan tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Aku berlari kembali ke pos satpam, keringat mengalir deras di tubuhku. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku terus memikirkan sosok hitam tanpa wajah yang kulihat. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus bekerja di tempat yang begitu menyeramkan ini. Keesokan harinya, aku berbicara dengan kepala sekolah dan menceritakan semua kejadian horor yang kualami. Kepala sekolah tampak terkejut dan prihatin. Dia mengatakan bahwa dia juga pernah mendengar cerita-cerita serupa dari satpam sebelumnya, tapi dia tidak menyangka bahwa kejadian-kejadian tersebut begitu parah. Akhirnya, kepala sekolah memutuskan untuk memanggil seorang dukun untuk membersihkan sekolah dari gangguan makhluk halus. Aku merasa sedikit lega mendengar keputusan itu, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa terus bekerja di sini. Kejadian-kejadian yang kualami terlalu mengerikan untuk dilupakan. Aku mengajukan pengunduran diri dan kepala sekolah menerimanya dengan berat hati. Dia berterima kasih atas dedikasiku selama ini dan berharap aku bisa menemukan pekerjaan yang lebih tenang. Aku meninggalkan sekolah itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega bisa pergi dari tempat berhantu itu, tapi di sisi lain, aku merasa sedih meninggalkan rekan-rekan kerjaku. Pengalaman bekerja sebagai satpam di SMK ini akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Aku belajar banyak tentang keberanian dan keteguhan hati, meskipun aku akhirnya harus menyerah pada ketakutan. Aku berharap sekolah itu bisa bebas dari gangguan makhluk halus, dan para siswa bisa belajar dengan tenang. Sekarang, aku bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan swasta yang jauh dari kata menyeramkan. Meskipun begitu, setiap kali aku melewati sekolah tersebut, kenangan-kenangan horor itu selalu kembali menghantuiku. Aku hanya bisa berharap bahwa aku tidak akan pernah mengalami hal serupa lagi dalam hidupku.